anjing ternyata dia selama ini bullshit ya, yang kayak gitu. Terus satu circle itu tahu kayak oh iya ternyata gitu juga gitu. Siapa? Nah, lebih praktikal daripada yang dibayangkan. Masih gak ngerti gue. Gitu. Kita juga personilnya tidak ngerti. Gue expect lu bakal ngomong kayak gitu sih. Ada apa dengan lo? Ini fakta terbaru yang baru kita tahu. Makanya gue kayak lo mau bikin puzzle atau gimana? Kenapa? Mukanya karet dong dia bisa. Mari kita berlayar bersama Depan Turas di Interlude. Ombak Banyu Asmara akan gue bahas tuntas barengan Acin, Ijal, Gogon, dan Uya. Nah, ternyata banyak cerita seru dan misterius dari album Ombak Banyu Asmara. Obrolan lengkap Interlude bisa didengerin selengkapnya di aplikasi Noise, gratis apps-nya. Sebelum lanjut lagi nonton video ini, langsung yuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Sekarang di Interlude kita udah kehadiran Depan Turas. Halo. Kenapa? Ketika kalian membuat Depan Turas diputuskan langsung kita bawain surf rock aja. Setahu gue kan background lo berbeda ya. Malah ada baru yang kenal dengan genre surf rock itu ketika kayak lo baru ngebentuk Depan Turas kalau nggak salah. Betul, ya gitu ya. Kenapa lo akhirnya mengambil udahlah kita bawain ini aja. Yang lo lihat saat itu apa? Kalau gue sebenarnya jujur spontan sih. Uhuy. Bukan gue ngomong ya. Itu lihat-lihatan doang. Sumpah. Jujur ya emang bener-bener kayak gara-gara gue lagi pertama tuh sebenarnya triggernya banyak sih. Ya. Yang pertama gue nonton video live-nya The Beach Boys yang The Lost Concert tahun 70-an. Bukan filmnya si Brian Wilson itu ya? Bener Oh Brian itu Wilson, kan? Brian Wilson baru-baru sih, yang Love and Mercy itu baru-baru. Oh iya oke. Si pokoknya gara-gara waktu itu kan lagi satu kampus demen sama Beatles biasanya. Oke. Nah gue pengen coba cari yang Beda. siapa ya yang sejaman seangkatan sama mereka tapi beda. Gue ngelihat Beach Boys. Oke. Dan apa setelannya keren gitu kayak lagu-lagunya kayak Surfin Safari, terus Surfin USA yang kayak emang summer and fun gitu. Terus kayak itu trigger satu. Trigger keduanya gue nonton film Quentin Tarantino yang Pulp Fiction. Nah itu sih yang bikin gue kayak ini kayaknya menarik nih bikin band kayak gini tuh gara-gara film itu sebenarnya. Dan satu lagi yang nge-trigger tuh Ace Ventura. Jim Carrey. Ace Ventura tuh salah satu role model secara fashion pas awal-awal gue bikin Panturas. Secara fashion dan kelakuan. Acin tuh agak-agak Jim Carrey. Mukanya karet dong dia bisa. Jadi baru diturunin tadi para noise. Yang denger mungkin gak bisa ngeliat mukanya Acin ya gitu. Sebenarnya gak ada perubahan sih. Ya gitu aja mungkin. Gitu aja biasa. Nah ini juga salah satu pertanyaan yang pengen gue tanya. Tadi lo bilang gak sengaja kan dapetin kesan mistisnya. Karena lagu lo yang berjudul Masa Lembo ya kalau gak salah ya. Iya. Itu kan sebenarnya adalah dibilang segitiga bermudanya Indonesia. Di mana pernah juga terjadi kecelakaan kapal kalau nggak salah Tampomas. Dan itu juga tenggelamnya di tahun 81. Kenapa? Ada apa dengan lo? Ini fakta terbaru yang baru kita tahu. Makanya gue kayak lo mau bikin puzzle atau gimana? Kenapa jadi 81? Ada apa dengan harusnya judul album 1981. Iya, 81 ya? Iya. Orang tua saya lahir 60. 81, 21 nggak ada hubungannya sih. Lo pasang nomor togel gitu. 60, 81. Nggak ada sih ya. Ternyata nggak sengaja. Kita pure masukin era 81 tuh di video klipnya All I Want. All I Want itu doang. Yang sekalian film pendek kan? Yang ternyata kasus mutilasi pertama kali di Setiabudi adalah tahun 81. Terus Masa Lembo ini fakta ada ini gue baru tahu dari lu. Ya karena gue tadi sengaja Masa Lembo kan gue ini pulau di dekat Jawa Timur dan Kalimantan kan. Yang disebut segitiga bermuda, ternyata itu angker juga tuh pulau. Terus gue mikirnya nih anak konsepnya pengen angker-angkeran apa gimana nih? Lagu Masa Lembo itu kita searching Masa Lembo apa tuh ketika lagunya udah ada.
Jadi mau bikin lagunya udah ada nih, terus lagi workshop kan, Gogon teriak-teriak, wah, wah, wah. Terus apa yang enak? Masa Lembo, masuk Masa Lembo. Nah dari situ kita cari Masa Lembo apa, terus dibikin lirik lama Acin. Iya. Oke. Jadi tidak berkesan. Perlu perencanakan gitu ya. Iya. Tapi emang ngambil Masa Lembu dalam konteks itu sebenarnya. Iya. Maksudnya segitiga bermuda dan misteriusnya pulau itu ya. Segitiga bermuda dan tragedi-tragedi yang terjadi Adam di Air ya, sana. di situ. Ya. Oke. Dan lu juga nggak nge kalau kapal tanpa mas itu 81 ya. Iya, tapi Tampomas sih. Tahu. Gua ngambil Tampomas dari Ada di lagu Iwan liriknya ada. Fals. Oke. Heeh. Tapi kalau Tapi 81 nggak tahu 81-nya. Iya. ada satu penggalan lirik yang buat gue menarik banget. Waktu kikuk. Apa lanjutannya? Di antara lahir dan mati. Gue pas baca waktu kikuk itu gimana ya pemahaman gue langsung waktu kikuk. That awkward moment between birth and death. Oh. Iya. Oke. Sebenarnya gini, jujur waktu gue beberapa dengar lagu lo, tafsir mistik ini sulit untuk gue tafsirkan sebenarnya. Dari penggunaan diksinya, terus lo merangkai kata, menurut gue menarik banget sih gitu. Cara penulisannya menurut gue sangat menarik gitu. Swanirwana gitu. Ini diksi-diksi belum pernah gue dengar. Apalagi tafsir. Tadi waktu kikuk. Waktu kikuk. Itu gue Kita aja personilnya nggak tahu ya kuy artinya apa, cuma Acin doang yang ngerti. Lo lagi ngapain Cin waktu bikin lirik ini? Lo lagi habis makan apa atau minum apa Cin? Kenapa lo bikinnya seperti ini untuk liriknya? Biar apa ya? Biar seru aja. Biar ada yang penasaran gitu kan, terus mengkaji liriknya dengan Secara ilmiah. semiotika bahasa segala macam, terus pas mereka tahu maknanya, oh gitu doang gitu. Ya, sebenarnya kalau waktu lo, kan kalau banyak yang bilang ketika lo nulis lagu terserah yang dengerin pemahamannya gitu. Kalau waktu lo ketika menulis ini gitu, sebenarnya gue dari gue tuh masih belum dapat gitu. Maksud dari lirik ini kan sangat tidak eksplisit ya gitu. Lo kayak bermain sama kata-kata gini. Gue menangkap emang ini kan Melayunya kental banget ya. Gitu. Dan penggunaan diksi Melayu juga kayak gitu kan zaman dulu ya. Penulisannya yang bersajak. Terus juga pakai kata-kata yang tidak lazim gitu. Kadang-kadang juga ada kata-kata baru yang oh begini Melayu ya gitu. Iya gitu sih. Pengen Nggak waktu itu lo memaksudkan bikin lagu ini tafsir mistik itu ke arahnya ke arah mana? arah mana? Jadinya mistik banget nih lagu nih. Mistik emang, tapi sebenarnya lebih praktis, lebih praktikal daripada Betul. Yang dibayangkan. Masih nggak ngerti gue. Gitu. Kita juga personilnya tidak ngerti. Gue expect lu bakal ngomong kayak gitu sih. Karena ada rukiahnya gitu kan. Iya, Wah, iya. tapi menarik sih cara penulisan lo menarik. Apalagi cara nyanyinya menurut gue kayak jadi ingat nih dukun nih kayaknya. Lo kayak lamba dukun men. Wah, mulutnya. Kalian juga memotret kehidupan sosial yang terjadi di sekitar depan Turas ini ya. Sedang lah. Sedang ya. Nggak begitu dalam, tapi memotret kayak yang kita lihat set, terus nggak ngambil yang Nggak kritik. Kritikal gitu. Tapi lebih ke Deskriptif. capturing aja. Capturing aja. Capturing. Kehidupan sosial. Iya. Kalau yang ada. lu yang kayak lu mau kritik ini mau ini ya itu mah terserah lu. Cuman gue cuman capturing aja. Iya. Ini ada kisah kayak gini. Seru nih kayaknya dijadiin cerita dah gitu. Belum sampai tahap lo protes. kayaknya jauh deh. Belum kali. Belum Kalau saya ya. pribadi sih Tidak terlalu tertarik. tidak terlalu peduli. Iya. Cuman yang kita setelah saya pikir-pikir ya kayak selama perjalanan kenapa si Panturas ini si Ombak Banyu Asmara ini kayak dari dermaga ke dermaga kayak satu cerita rangkaian dari ini kayak gue pengen ngebahas gini aja kayak di tiap tempat yang lo singgahi tuh pasti ada persoalan gitu. Oke. Kayak tafsir mistik sama Jim Labrador tuh persoalan yang ada di Indonesia gitu. Oke, nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh-jauh kayak Iya. mistis, kayak tawuran. Dia kayak main ke dermaga ini gitu kayak kalau di Tipu Daya tuh kayak main ke dermaga di Turki atau Arab gitu yang Oh, sampai luar juga. iya cuman Oke. kayak kita kayak apa ya kayak nggak yang Sebenarnya spesifik juga sih, Si- spesifik langsung pas kita bikin Ombak Banyu Asmara ini, pas didengerin, oh belang-belang ya. belang-belang. Secara tema. Secara tema lagu, Oke. secara apa nada-nada yang dipakai gitu kan nggak
nggak ada benang merahnya nih. Terus biar nyambung ya udahlah. Ini mah perjalanan ke tiap dermaga dengan budayanya masing-masing aja gitu. Siapa nih yang menaklukkan Karimata? Yoi. Siapa nih? Ini aja sih dongeng ceritanya. Dongeng yang lu bikin sendiri atau sebenarnya udah ada tokohnya atau ada ceritanya? Based on apa ya? Menurut gue sih based on pergaulan tapi dibalut jadi dongeng gitu. Oh. Jadi kayak temen lu yang bullshit ya nongkrong kayak gitu, kayak apa ya, kayak lu misalkan lu di Jakarta ya. Ya. Di Jakarta tuh kayak sering ada istilah gua kambing di kampung tapi macan di Kota. perantauan gitu. Oke. Itu kayak kisah-kisah kayak gitulah, kayak orang-orang yang dari ini urban, terus kayak dia kan setelah pindah tuh dia nggak tahu siapa-siapa ya. Jadi dan nggak dikenal sama siapa-siapa. Jadi kayak dia nge-branding gua tuh ini gitu. Kayak gua tuh sebagai ya gini-gini. Jadi ngebanggain dirinya sendiri segala macam. Terus kayak ngomong kenceng gitu, kayak ngebanggain lah istilahnya. Tapi setelah itu kayak ada yang ngasih tahu dia tuh sebenarnya kayak gini tahu. Emang iya ya? Ya kayak gitu, kayak anjing ternyata dia selama ini bullshit ya, yang kayak gitu. Terus satu circle itu tahu kayak oh iya ternyata gitu juga gitu. Siapa? Nah, adalah. Ya tapi banyak terjadi ya sekarang ya. Maksudnya nggak usah jauh-jauh juga kehidupan sosial media juga bisa digambarkan dengan lagu ini menurut gue ya. Betul. Satu pertanyaan gue juga, gue menarik melihat band lo suka banget sama gitar offset ya. Ya. Iya. Itu lo butuhnya karena butuh looks-nya atau butuh sound-nya sih sebenarnya? Sound dan looks. Dan murah. Emang offset murah? Yang kita pakai sih murah. Kita nggak ada yang merek gede ya gitar-gitar. Gitar kita kalau disatuin tuh nggak nyampe 10 juta. Masa? Serius. Yang mahal tuh bassnya Gogon. Oh Iya. gitu. Dia pakai apa emangnya? Univox merek Jepang gitu. Oh oke. Tapi yang penting offset dulu ya. Yang penting offset. Oh, sampai pick up-nya berjejer 4 tuh single coil. Dia dipakai satu, gua satu aja juga satu yang dipakai. Lihat, wah gila single coil 4 biji nih kayaknya canggih nih. Bergagah aja. Oke. Ya Biar mungkin ditanya. biar ditanya ini. Tapi menarik sih, maksudnya jadi identitas dari band lo juga ya, melihat lo aneh-aneh gitu bentuk gitar kan, offset banget kan, yang kayak ada yang kotak nggak jelas begitu ya gitu. Karena yang kita lihat band luar kayak Band yang kita dengerin buat ngebentuk Panturas tuh gitarnya gitu. Gitarnya aneh-aneh, nggak ada yang gitar Fender tuh ada tapi jarang yang pakai Fender gitu. Pasti mereknya apa gitu. Oh, kayak yang kita pakai tuh di Pinto, itu kayak gitar butik gitu dari mana US ya? US. Butik mahal dong harusnya. Enggak, Nah pabrikan itu Korea. pabrikan. Korea. Jadi di sana bikin ada pabriknya di sana, tapi dimuat secara banyaknya itu di Korea. Oh, Nah kalau yang asli US-nya itu yang mahalnya di atas 10 juta sekian. Nah kita yang dapat yang Koreanya tuh. Tapi pas kita cari harganya lebih murah ya? Lebih murah. Makanya kita beli. Mass production-nya yang Korea. gitu. Mereka beli lisensi ke US. Oke, Fender Meksikonya lah ya gitu. Ya, gitu. Iya. Biasanya kan di Panturas tuh supervisinya Kuya sama Gogon. Ya. Jadi kalau belum checklist Kuya sama Gogon tuh pasti diulang terus. Itu 3 kali Oke. putaran gitu. Oh, Gua oke. ngeteknya. Kita mau ngikut aja. Kita mau ngikut aja. Gitu. Kuy gimana Kuy? Aduh kayaknya kurang. Oh ya udah tek lagi. Produser lu juga? Enggak. Lava. Cuman kan Lava juga enggak yang serta-merta kayak benar-benar harus gini enggak. Dia tuh kayak lebih ke lu mau kemana nih, gua anterin, gua tahu jalannya. Oke. Jadi kayak navigatornya. Pasti kan nanya ke kita juga pengennya kayak gimana. Nah, kalau di Panturas yang secara ya sound dan ini tuh gua sama Gogon, biasanya yang BM ya sebenarnya. Iya. Yang BM mereka tuh eksekutor oke lah gitu. Layernya ya. Iya. Iya. Terus ya kalau yang menariknya dari All I Want, bener tuh kayak pas awal tuh jadi gue tuh udah ngebayangin melodinya tuh harus yang ngehook gitu. Yang singelong gampang dinyanyikan. Yang orang tuh nggak yang terlalu terlalu belibet gitu. Iya. Kayak Tafsir Misti kan rada belibet tuh. Iya. Nah, All I Want tuh bener-bener yang emang ringan aja gitu. Kayak orang yang baru belajar gitar tuh bisa gitu, bisa bawain lagu All I Want. Yang lagi nongkrong di warung, bawain All I Want yuk. Iya, bisa itu ya. gitu ya. Nah, Oke. kayak gitu gue kayak kepikirannya tuh kayak gitu. Nah, ketika pas yang Ijal yang pertama,
kayaknya ini belum nih, maksudnya kayak belum bisa dinyanyiin sama kepala Oke. gua gitu. Oke. Emang calon mertua kayak begitu ya? Maksudnya masih relate gak sih orang-orang sekarang kayak lo main ke rumah pacar lo terus ngadepin bapaknya. Ini kayak di era-era zaman dulu sih. Apakah masih kejadian sama lo semua nggak? Lo ngadepin Ada lah ya. Ada lah. ditanya Biasa, kamu kerjanya apa ya gitu? Seniman gitu. Ada. Masih Masih ada ya? Beberapa Masih ada ya? teman kita masih mengalami ya, makanya kita angkat. Udah gitu lo bisa menjanjikan seperti si Cabokan ya? Iya, Tanpa ujung-ujungnya gagal. ujung-ujungnya gagal. Tanpen liang. Kenapa sih kepikirannya tanpa liang? Ini kayak kalau gue sih waktu itu kayak pas nulis kan pengen ada elemen-elemen yang emang relate sama apa? Kita kan agak-agak Tionghoa gitu ya. Siapa? Mandarin, Si ininya lagu. apa lagu-lagunya scale agak-agak ya. Mandarin gitu. Iya, iya. Terus kayak apa ya kira-kira yang Kenapa bisa nggak Jack Ma gitu? Kejauhan. kurang culture, kurang culture. Enggak, iya sih. Sedikit gua pesen kue, jangan sampai ini lagu ada bawa-bawa rasnya. Ini cuma Oke. kita jadiin ornamen, nggak harus jadi tema pesannya gitu. Tidak terucap gitu ya. terucap. Jadi Oke. ceritanya kan nggak ada tentang rasnya, tapi kue ngutip Ngutip buku. Jadi Yang ya itu udah. juga fiksi sebenarnya. Fiksi, Fiksi, iya, nggak ada fiksi. kan? Iya, iya. Dan gue tertariknya karena gue waktu itu kayak nonton lagi Cabaukan kan. Ferry Salim. Iya, Jadi Ferry yang Salim. belum nonton Iya. tuh. Ferry Salim dulu zamannya keren banget tuh, ganteng Iya. banget tuh orangnya di era itu ya. Gue kadang-kadang ketika nulis lirik tuh coba cari-cari apa yang kira-kira gue kayak kepikiran gitu kayak ini Tionghoa apa ya, kayak gue kepikiran apa terus kayak wah Cabaukan sih. Gak tau kenapa gue kayak Cabaukan karena Salah satu sinetron yang emang. terus kayak Oke. gue emang demen banget sama Remi Silado kan. Oke. Terus yaudah jadi Cabaukan pas gue lihat ini gue demen banget sama karakter Tan Pen Liang nih. Kayak dia saudagar kaya kan. Iya. Terus super power terus tapi musuhnya banyak. Terus demen sama satu cewek yang dia emang beneran sesayang itu gitu Iya. sama Tinung ini. Iya. Nah, terus kayak coba aja kali ya, maksudnya kayak istilahnya kan ini bokapnya tuh kalau didengar kan rada Mandarin. Jadi kayak yang sekira-kiranya dipandang lebih sama mereka kan yang sama rasnya. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi yaudah kasih role model aja nih Tan Pen Liang. Ini dia adalah saudagar kaya, Iya. bisa menjamin kehidupan Anak si Putri. si putri Anda gitu. Padahal Putri itu namanya nggak itu banget ya. Oke, terus. Iya, terus tapi putri maksudnya bukan putri Anda. Putri Anda. Namanya bukan Putri. Apa putrinya ada, Pak? Gitu maksudnya. Putri Bapak ada. Bukan gitu. namanya Putri. Bukan. Oh, gue pikir namanya Putri. Jamrud kalau putri. Ini cewek juga kuy vokalis. Cewek. Oke. Kesurupan ya? Keren.